Indonesia Barat. Berisi berbagai informasi, diantaranya beberapa SD negeri di Kota Malang kekurangan siswa baru. Bali memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata, kesehatan, dan juga kecantikan. Republik Indonesia ke Gaza terhambat karena sulitnya akses masuk. Ini warta berita selengkapnya Selasa 1 Juli 2025 bersama saya Rizky Rustarto. Berita pagi ini kami mendengarkan sekilas berita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyebut Wisma Danantara menjadi rumah besar bagi negara dengan usahakan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya dalam berkolaborasi dan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wapres kemarin saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara syukuran Wisma Danantara di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Sugiharto mengatakan sebanyak 10.000 ton beras dari Indonesia untuk warga Palestina mendapat larangan karena sangat terbatasnya akses masuk bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR kemarin, menilai bahwa pangan tidak boleh dijadikan senjata karena situasi kemanusiaan sangat membutuhkan kemanusiaan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI, Rocky Subarjo berharap turnamen bulu tangkis Piala Kapolri 2025 menjadi media pencarian bakat pebulu tangkis muda. Hal tersebut dikarenakan menurut Ricky kategori kelompok umur akan mempertemukan kelompok pemula dan remaja dan juga taruna di sektor tunggal, ganda, dan ganda campuran. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kami awali dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution yang akan memberikan status tersangka kepada Kadis PUPR Sumatera Utara TOPG atas dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Selain itu, Bobi juga menyebut siap memberikan keterangan kepada KPK jika diminta dalam kasus tersebut. Ryan Putra menyampaikan informasi lengkapnya. Pasca tertangkap tangan dan berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, saat ini Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Utadi Putra Ginting menonaktifkan jabatannya. Hal itu ditegaskan Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution saat menjawab pertanyaan wartawan di kantor Gubernur Senin kemarin. Namun, Bobi menunjuk sosok pengganti Topan sebagai Kadis PUPR. Terkait kasus yang saat ini menjerat Topan, Bobi menghormati putusan KPK dan menyayangkan tindakan yang dilakukan Topan, meski dirinya kerap mengingatkan jajarannya untuk
kasus yang dihadapi Topan, sebagai kepala daerah, Bobi Nasution mengaku siap diperiksa oleh KPK jika tim penyidik memerlukan keterangan darinya, termasuk sumber aliran uang yang diduga mengalir ke pihak atasan. Namun, Bobi menegaskan permasalahan hukum yang dialami Topan tidak akan menunda proyek pengerjaan jalan yang menjadi kepentingan masyarakat sekitar. Sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut. Selain Topan, penyidik KPK juga menetapkan Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut Rasuli Effendi Siregar selaku penjabat pembuat komitmen. KPK juga menetapkan tersangka kepada Haryanto selaku penjabat pembuat komitmen Satker Proyek Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut, serta Akhirun Effendi Siregar selaku Direktur Utama PT DNG dan Raihan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT RN. Kelimanya terjaring dalam OTT dilakukan KPK di Kabupaten Mandailing Natal pada 26 Juni 2025. Raihan Putri melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Jawa Timur menyoroti kondisi beberapa sekolah dasar negeri yang kekurangan siswa baru pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Hanung Oktavia melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang menyoroti kondisi beberapa sekolah dasar atau SD negeri yang mengalami kekurangan jumlah siswa baru pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan terdapat 2 sekolah di 2 kecamatan yakni Lokwaru dan Sukun yang mencatat angka pendaftaran sangat minim. Suwarjana menegaskan bahwa pihaknya tidak serta-merta akan melakukan penutupan ataupun penggabungan atau regrouping sekolah yang minim pendaftar. Menurutnya, perlu evaluasi dalam jangka waktu setidaknya 3 tahun berturut-turut sebelum keputusan tersebut diambil. Dia menambahkan faktor utama dari rendahnya jumlah siswa di beberapa sekolah adalah kepadatan penduduk yang tidak merata. Sementara itu untuk SD negeri di Kota Malang, kuota atau pagu penerimaan mencapai 10.000 siswa. Jika digabungkan dengan sekolah swasta dan madrasah ibtidaiyah atau MI, jumlah keseluruhan kuota mencapai sekitar 13.500 siswa. Terkait dengan mekanisme pendaftaran, Suwarjana menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang pagunya tidak terpenuhi diperbolehkan menerima pendaftaran secara online. Disdikbud terus memantau situasi ini secara berkelanjutan dan tetap membuka peluang regrouping apabila memang diperlukan untuk efisiensi dan keberlangsungan layanan pendidikan. Yang wilayahnya sekarang sudah nggak ada pertumbuhan anak-anak di usia SD, karena di saat pengumuman pun juga masih ada beberapa, cuma masyarakat itu kan terkadang bingungnya harus milih ini dan itu, kalau nggak ini dan itu nggak mau. Itu padahal sama standar pendidikan sama, sekitar kalau yang minim sekali 2 nggak salah kemarin, tapi Jatimur kan sudah ada ya terisi, kemarin ada lagi terganti, makanya kan dikala ada yang tidak ada siswanya, kami tidak bisa gegabah begitu saja menutup atau meregrup sekolah itu, karena bagaimanapun juga kami harus melihat di tahun berikutnya. Kalau memang 3 tahun berturut-turut itu memang minim terus, baru nanti bisa kami regrup. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Muflik Adi menambahkan bahwa pola pendaftaran memang cenderung terpusat di sekolah-sekolah favorit yang mudah dijangkau. Hal ini menyebabkan sekolah lain meskipun masih dalam satu wilayah mengalami kekurangan siswa. Untuk itu, ia mempersilahkan warga Kabupaten Malang untuk mendaftar di SDN di Kota Malang secara offline atau datang langsung ke sekolah yang dituju dengan membawa KK serta akte kelahiran. Pendaftaran dibuka hingga kuotanya terpenuhi. Sampai terpenuhi Pak. Kalau SD itu kan per rombelnya 28. Nah, kalau SMP
sementara yang diterima RRI dari total 195 SD negeri di Kota Malang, ada 93 SDN yang kuotanya masih belum terpenuhi. Kuota ini berdasarkan jumlah rombongan belajar atau rombel yang berjumlah minimal 28 siswa di setiap sekolah. SDN yang jumlah kuotanya belum terpenuhi diantaranya adalah SDN Polowijen 1, SDN Purwantoro 7, SDN Jatimulyo 4, SDN Sumbersari 2, SDN Tulus Rejo 1, SDN Tanjung Sekar 4, dan beberapa SD negeri lainnya. Hanum Muktavia melaporkan. Minat lulusan SMP yang mendaftar di SMK Kota Palangkaraya meningkat. Hal tersebut terpantau di SMK Kota Palangkaraya yang telah menerima pendaftaran 1.000 lebih calon siswa dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Adanya Berencana melaporkan. Teknik komputer jaringan itu menempati urutan pertama untuk peminat yang luar biasa. Peminat siswa SMP dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB SMK di Palangkaraya meningkat. Seperti SMK 3, selama pendaftaran sekitar 1.000 lebih calon siswa mendaftar di sekolah tersebut yang menyediakan 6 jurusan. Ketua Panitia SPMB SMK 3 Palangkaraya, Nopi Setiawan, mengatakan pihaknya menyediakan 6 jurusan atau kompetensi keahlian yang kuliner di sana tata kecantikan kulit dan rambut, perhotelan, usaha layanan wisata dan teknik komputer jaringan. Menurut Nopi, teknik komputer jaringan menempati urutan pertama untuk peminat terbanyak, kedua di perhotelan, ketiga tata kecantikan kulit dan rambut. Di SMK Negeri 3 Palangkaraya di tahun ini kita ada 6 kompetensi keahlian. Yang pertama itu adalah kuliner, yang kedua adalah desain busana, yang ketiga tata kecantikan kulit dan rambut, yang keempat perhotelan, kelima usaha layanan wisata, dan yang terakhir teknik komputer jaringan. Kalau kita lihat untuk progres di 3 hari perjalanan ini, ternyata di teknik komputer jaringan itu menempati urutan pertama untuk peminat yang luar biasa. Kedua ada di perhotelan, yang ketiga ada di tata kecantikan kulit dan rambut. Sementara itu peminat siswa SMP masuk SMA juga tidak kalah banyaknya. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya Musim menjelaskan pada SPMB 2020 ini pihaknya menerima sebanyak 480 siswa yang terbagi dalam 12 rombongan belajar atau rombel. Namun Musim mengakui pihaknya belum bisa memastikan penggunaan jurusan rombel, tapi berdasarkan kurikulum yang akan datang menggunakan jurusan MIPA atau IPA, IPS dan bahasa. 12 rombel dari per kelas itu 40 orang, ya, maka jumlahnya 480 keseluruhan. Urusan belum bisa kita pastikan, tapi kalau menurut informasi untuk kurikulum yang akan datang ini kan ada menggunakan jurusan IPA atau IPA, menggunakan jurusan IPS dan jurusan bahasa. SPMB 2020 menjadi SMA dan SMK di Kalimantan Tengah pada 23 dan 26 Juni 2025 lalu. Jalur pendaftaran SPMB di Kalimantan Tengah secara umum terdiri atas 4 jalur utama. Keempat jalur tersebut meliputi jalur domisili, afirmasi, dan mutasi, serta prestasi. Setiap jalur memiliki presentasi kuota yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Khusus dalam menentukan presentasi jalur domisili, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon murid. Ada Jaya Bijaksana melaporkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bandung memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata kesehatan dan kecantikan. Sayangnya potensi ini selama ini belum tergarap maksimal. Langsung dari Denpasar disampaikan oleh Hikmat Raharjo. Barangkali saya perkirakan tidak lebih dari 25%. Dan menjadikan Bali sebagai pusat wellness di Indonesia, karena nama Bali sendiri sudah sangat menjual. Bali sedang dikembangkan sebagai destinasi wisata kesehatan dan kecantikan. Pengembangan itu diharapkan mampu menjadikan Bali sebagai hub di kawasan Asia Tenggara dan Oceania. Tidak sekedar ambisi mulut, proyeksi itu berpegang pada potensi Bali yang selama ini menjadi etalase kepariwisataan tanah air. Sayangnya ada beberapa catatan perlu disempurnakan untuk mewujudkan Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kesehatan dan kecantikan. Founder sekaligus Direktur Bali Wellness and Beauty atau BWB Expo 2025, Dr. Diah Permana Tirtawan
selama ini masih dilakukan secara sporadis. Padahal diperlukan strategi komprehensif dan holistik untuk menjadikan Bali sebagai destinasi kesehatan dan kecantikan. Jadi potensi Bali itu sangat besar sebetulnya. Tapi mungkin saat ini karena kita masih sporadis mengelola. Bali mendukung upaya pemerintah, PT sengaja menggagas BBB Expo 2025. Event digelar tanggal 27 sampai 29 Juni 2025 ini diharap mampu mendorong pengembangan Tanah Dewata sebagai destinasi wisata kesehatan dan kecantikan. Secara umum kami juga bangga bahwa kita sudah mencapai sebuah angka yang sangat menyenangkan. Sebagai kegiatan yang baru pertama kali dilakukan, kami sudah berhasil membuka 80 booth dengan 105 jumlah perusahaan yang ikut. Co-founder sekaligus Project Director of BBB Expo 2025, Ferry Agustian Soleh di tempat yang sama berkomitmen menjaga keberlanjutan Bali Wellness and Beauty Expo. Harapannya komitmen itu berimplikasi terhadap pengembangan Tanah Surga sebagai destinasi kesehatan dan kecantikan. Ada 8 pilar utama di industri wellness, di mana itu yang kita memerlukan extra effort untuk mengedukasikannya terutama ke masyarakat. Sementara itu, co-founder of PT Mali Mais dan BWB Ketut Jamal mengatakan Bali Wellness and Beauty menuai respon positif dari industri kepariwisataan. Bahkan sejumlah pegiat sektor pelesiran disebut tertarik memasukkan elemen kesehatan dan kecantikan ke dalam paket wisata. Reporter RRI dan Pasar Matraju melaporkan. Kita ke informasi, lebih dari 1 juta buku baru jenis fiksi maupun non-fiksi hadir di Pasar Buku Internasional Jogja Expo Center. Selengkapnya ada Dian Parianto. Ya, saya harap masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah dan kota-kota kecil sekitarnya pun bisa mampir dan menikmati ulang melihat Penonton di Yogyakarta dapat dimanfaatkan wisatawan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata yang menarik dan unik, termasuk salah satunya Pasar Buku Internasional Backpack Live 2020 di Jogja Expo Center yang kebetulan hadir bertepatan dengan liburan sekolah. Saat ini dibuka orang-orang yang bisa total ada lebih dari 1 juta buku dari berbagai genre. Salah satu pengunjung yang mengatakan sengaja datang ke BBW 2020 Jogja untuk membelikan buku yang sesuai dengan kebutuhan. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun kerjasama strategis dengan delegasi Uni Eropa dan mendukung produksi beras berkelanjutan rendah emisi karbon melalui Switch Asia Low Carbon Project. Kolaborasi
Aksi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung beras sekaligus mendukung agenda perubahan iklim. Dari Surakarta disampaikan oleh Joko Putro. Jawa Tengah merupakan suasana pangan lokal, suasana pangan khususnya beras harus rendah emisi. Provinsi Jawa Tengah menjalankan bersama strategis dengan inovasinya merupakan produksi beras berkelanjutan dan emisi karbon Swiss Asian Carbon Project. Kolaborasi ini bertujuan memberikan Jateng sebagai lumbung beras yang sekaligus mendukung agenda perubahan iklim. Itu setelah menjalin komunikasi tertutup dengan delegasi Eropa di Tangerang, kawasan Kota Surakarta. Fokus dalam pertemuan bersama delegasi Eropa, fokus dalam produksi beras rendah emisi karbon guna memberikan investasi segala bidang delegasi Eropa dan Provinsi Jawa Tengah. Fokus daripada kegiatan ini adalah terkait dengan bagaimana Jawa Tengah merupakan suasana pangan lokal, suasana pangan khususnya beras harus rendah emisi. Jadi itu menjadi prioritas dari teman-teman. Kemudian saya laporkan juga tidak hanya kepada komunitas pangan atau pertanian. Kami ingin menunjukkan Jawa Tengah kepada para delegasi agar investasi datang ke Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah satu, dari segi pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Tengah triwulan 1 adalah 4,98 di atas nasional. Kemudian pemasukan investasi untuk triwulan 1 2025 itu sudah mendekati angka 21,8 triliun dan penerapan tenaga kerja hampir 97.500 orang. Artinya dari segi investasi, jaminan keamanan, jaminan investasi perizinan mudah, Jawa Tengah adalah provinsi yang mudah untuk melakukan investasi. Sementara itu, translator Duta Besar Eropa untuk Indonesia James Chandra menjelaskan kedatangan ke Jawa Tengah untuk belajar bagaimana Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi salah satu lokasi lumbung terbesar di Indonesia. Dan di sini kami menyampaikan bahwa kami ingin belajar dari masyarakat di Indonesia mengenai apa yang terjadi dalam hal ketahanan pangan. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa kami ingin terlibat dan juga kami ingin belajar dari Jawa Tengah karena Indonesia ini merupakan salah satu lumbung pangan yang terbesar di Indonesia dan itu mungkin yang ada di dunia. Selain dari Ahmad Lutfi, pertemuan bersama delegasi Eropa juga dihadiri Kota Surakarta seperti Arvindo Hakim dari Kota Surakarta Astrid Wilayani. Dari Surakarta Jawa Tengah, Joko Putro RRI yang terus menggelar untuk Indonesia. Demikian warta berita yang kami sampaikan di Radio Republik Indonesia. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi TikTok, Instagram, dan juga X @RRI_Programatika. Selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda di awal bulan Juli. Saya Desi Ristarto.
transportasi pagi hari ini, terutama di kawasan sekitaran Bundaran Patung Kuda, kemudian juga yang menggunakan Monas, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa malam hari ini adalah peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79. Dan pantauan di beberapa wilayah yang kabarnya sejak pukul 5 akan ditutup, kita juga akan update terlebih dahulu. Bergabung bersama kita ada rekan saya, Rika Fitri Ika. Ya, Rizky, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di kawasan Patung Kuda, dan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Polri ke-79 yang akan digelar di kawasan Monas pada pukul 7 pagi hari ini. Memang situasi arus lalu lintas hingga pagi ini belum dilakukan penutupan oleh aparat kepolisian, sehingga arus lalu lintas dari arah Tamrin yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat masih bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Namun ruas jalan yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan saat ini sudah ditutup oleh petugas beberapa saat yang lalu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga Jakarta. Selamat pagi, dengan Mbak siapa ya? Mbak Nadia. Oke, Mbak Nadia, hari ini kan Polri merayakan ulang tahun yang ke-79. Sebagai warga Jakarta, harapan Mbak Nadia kepada Polri seperti apa? Harapan saya sebagai warga Jakarta untuk Polri yang lagi berulang tahun ke-79 ya hari ini ya. Semoga Polri lebih baik lagi dalam mengayomi masyarakat. Apalagi kalau nggak salah dengar temanya Polri untuk masyarakat ya. Semoga kedepannya kinerja Polri ini lebih diabdikan untuk masyarakat agar sistem kepolisian kita juga lebih baik lagi, dan tentunya hal tersebut akan berimpact ya ke pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat ini semakin lebih nyaman lagi lah dengan keberadaan dari Polri. Mbak, ini kan banyak ruas jalan yang ditutup dan pengalihan arus lalu lintas. Nah, sementara Mbak Nadia kan masih bekerja nih di kawasan jalan protokol ini. Gimana Mbak? Mengalami kesulitan nggak tadi? Tadi sempet sih ngalamin kesulitan karena kan dari arah sana sempat ditutup juga ya ke arah sini ya. Terus ngecek di sosial media ternyata ada penutupan di beberapa ruas jalan ya. Agak kesulitan sedikit sih, cuman untungnya bisa cari jalan alternatif lain lah ya. Terima kasih Mbak. Ya, sementara itu Rizky dan juga pendengar, dari pantauan kami memang saat ini transportasi khususnya Transjakarta dari arah Blok M yang akan menuju kawasan kota masih normal, dan dari pantauan kami juga masih banyak masyarakat yang bekerja dengan menggunakan transportasi Transjakarta. Sementara dari pantauan kami juga bis-bis yang membawa anggota kepolisian dan juga para peserta pendukung saat ini memang sudah banyak yang berdatangan sejak pukul 5 pagi tadi, dan mereka rata-rata membawa beberapa atribut karena dari pantauan kami ada beberapa anak-anak anak-anak pelajar dari SD hingga tingkat SMA yang akan memeriahkan acara ulang tahun Polri ke-79. Sementara kondisi cuaca di kawasan Patung Kuda pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari kawasan Patung Kuda Jakarta, Rika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian tadi pantauan dari sekitaran Patung Kuda, di mana penutupan jalan belum dilakukan. Namun memang untuk Anda yang akan melintas di kawasan tersebut, ada baiknya Anda memilih untuk lewat di jalan lain agar tidak menyulitkan apabila memang acara sudah dimulai. Dan apalagi acara hari ini akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Indonesia Menyapa Pagi.
edukasi bagi jemaah haji yang berdampak dan memilih masyarakat. Mereka seringkali menjadi tanda-tanda baru yang bisa memperkuat nilai-nilai keislaman di lingkungan sekitar. Namun demikian, angka sabar juga mencatat bahwa dari semua jemaah haji memberikan kontribusi secara optimal di masyarakat karena sebagian besar aktif dalam lingkungan keluarga. Kita berharap dengan adanya keberangkatan haji setiap tahun ini dapat
Juli 1999 merupakan hari kelahiran. Low battery, please charge. Dengan saya, di kampung Ketapang, Kota Jakarta. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia, tokoh radio Republik Indonesia, dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Nama sapaan Abdurrahman Saleh, menyerang mesin obat-obatan menggunakan pesawat bermotor. Pesawat itu diserbu tembakan oleh pesawat Sukhoi milik Burma saat hendak mendarat di pangkalan udara Kabul. Low battery, please charge. Di antaranya, Komandan Udara Abdurrahman Saleh, Komandan Udara Adi Sucipto, Kapten Udara Adi Sumarno Wirya Kusumo. Pada awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama jabatan Ketua Syariah yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian sejak 1 Juni, Low battery, please charge. Pemerintah setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara. Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja. Kemarin kan ada yang tahu, aku juga cara ini. Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah. Sampai saya jauh tak pernah hari ini. Low battery, please charge. Oh, tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan?